Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Bayangin ini, pikirkan dengan logika. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Sempurna. Tapi, Dia butuh kamu untuk bangun subuh-subuh, ucapin pujian yang sama berulang kali, ikutin ritual yang kalau kamu salah satu gerakan, bisa batal pahalanya. Bukan cuma itu. Harus pakai bahasa tertentu, waktu tertentu, menghadap arah tertentu. Kemudian, ada lagi. Tuhan yang ingin kamu tiap minggu dirayakan, dipuji dan diagungkan, harus berpakaian rapi. Katanya, untuk menghormati mau ketemu Tuhan, dan tiap hari minggu ketemunya. Ya, jadi pertanyaannya, ini ibadah demi Tuhan, atau demi menjaga sistem yang katanya dari Tuhan, kalau Tuhan Maha Segalanya? Emang segitunya ya? Ya, sampai butuh diingetin tiap hari pakai lagu pujian, dan tiap hari minggu dirayakan. Ribuan tahun sebelum agama-agama besar lahir, manusia sudah menyembah. Tapi bukan karena ada kitab, alat tulis aja nggak ada. Mereka menyembah karena takut, ke petir, ke matahari, ke laut. Mereka kasih sesajen, berdoa ke batu, tiarap ke tanah. Bukan karena disuruh Tuhan, tapi karena kagum, juga karena takut. Nah, kemudian seiring peradaban berkembang, rasa takut ini dibungkus dalam sistem dogma, diinstitusikan oleh manusia. Dibuatkan struktur, aturan, jadwal, dan tentu saja otoritas. Muncullah yang namanya agama, dan dibuatlah konsep. Kalau kamu gak ibadah sesuai aturanku, kamu salah. Kamu musuh Tuhan. Oke, sekarang dari sisi sains, ternyata ibadah itu bisa berdampak nyata ke otak. Sholat, meditasi, chanting, nyanyi pujian, semuanya bisa bikin gelombang otak masuk ke mode alfa dan theta. Itu artinya lebih tenang, lebih stabil, dan merasa terhubung. Jadi, kalau kamu merasa damai saat ibadah, itu real. Sama seperti orang melakukan meditasi yang merasa tenang, merdeka, dan damai. Tapi damainya terjadi di dalam dirimu. Itu bukan berarti Tuhan merubah suasana hatimu karena kamu sujud atau karena kamu nyanyi lagu penyembahan di gereja. Makanya, banyak orang di negara-negara sekuler, meditasi jadi rutinitas sehari-hari, ibadah sendiri tanpa diatur oleh liturgi ibadah agama manapun. Kalau kalian mau, kita bisa sharing tentang meditasi juga di sini, di lain waktu. Jadi, pertanyaan pentingnya, kamu ibadah karena merasa ingin terhubung dengan Tuhan, atau karena takut melanggar aturan agama? Sekarang, kita masuk area sensitif, institusi agama. Disinilah ibadah jadi aset bagi institusi agama. Semakin banyak orang taat ibadah, semakin stabil pengikut mereka. Semakin kuat dikontrol, mereka punya banyak anak. Pengikutnya jadi berkembang. Bahkan semakin lancar arus dana, tenaga, bahkan suara politik. Coba perhatikan, ada standar seragam saat ibadah. Ada sanksi sosial buat yang gak ikut. Ada target donasi. Bahkan kadang ada hierarki juga. Siapa yang jadi donasi lebih banyak, itu yang lebih dihargai. Akhirnya, ibadah kehilangan makna personal. Jadi ritual massal. Jadi formalitas. Jadi bahan lomba dan indikator kesalehan palsu. Padahal, bukankah ibadah mestinya urusan hati dan keintiman dengan sesuatu yang lebih tinggi? Coba bayangin, kalau Tuhan benar-benar monitor absensi ibadahmu. Kamu telat 2 menit subuh, minus 30 pahala. Rame waktu ibadah. Wah, bisa dicoret dari daftar orang saleh.
Atau lebih parah, tidur waktu pendeta khotbah. Tuhan ngambek, neraka level 3 menanti. Kalau Tuhan kayak bos kantor, ngitungin pahala dan dosa kamu dengan spreadsheet di langit sana. Itu sih absurd. Itu micromanagement spiritual. Dan sayangnya, banyak orang yang udah terjebak ke situ. Ibadah bukan lagi ruang perjumpaan dengan diri sejati kita sebenarnya. Tapi zona panik agar nggak salah langkah karena sudah tercebur hidup dalam dogma. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa ibadah tanpa rasa takut, tanpa diatur oleh mereka di luar diri kita? Bisa nggak kita menyembah bukan karena diminta, tapi karena kita benar-benar merasa terhubung, karena cinta, karena rasa syukur, karena kita sadar betapa beruntungnya kita bisa mengalami kehidupan di alam semesta. Di titik ini, ibadah bukan lagi setoran, tapi hubungan. Bukan pamer, tapi pengakuan bahwa kita terbatas dan sedang belajar untuk tidak melekat hingga batasan itu terlepas. Jadi, pertanyaannya bukan lagi, kamu udah ibadah atau belum? Tapi, kamu ngerti gak kenapa kamu ibadah? Karena mungkin Tuhan gak butuh disembah, tapi manusia perlu tahu ke siapa mereka sedang bicara. Kenali dirimu, maka kamu akan kenal siapa Tuhanmu. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.